kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Erni? Hadir. Galuh? Saya. Isna? Saya. Novi? Gak hadir ya? Enggak. Sama Nanda? Sakit kalau Nanda. Nanda sakit. Ya. Oke. Pada pertemuan siang hari ini, kita akan membahas mengenai pengenalan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Sebelumnya saya bagikan modulnya sebagai pegangan teman-teman. Sebelumnya Ibu tanya kepada teman-teman, teman-teman yang tahu sebelumnya masalah sosial itu seperti apa? Ada yang tahu nggak pengertiannya atau menurut teman-teman itu apa masalah sosial? Masalah negatif yang terjadi di masyarakat. Oke, betul. Masalah yang terjadi di masyarakat. Langsung aja ke materi yang pertama di sini, yaitu pengertian masalah sosial. Disitu masalah sosial adalah suatu fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Jadi masalah sosial ini menunjuk pada ketidaksesuaian antara unsur budaya masyarakat dan masyarakat merasakan dampak dari masalah tersebut. Lalu selanjutnya di sini juga ada definisi masalah sosial menurut Sujono Sukamto, yaitu di sini masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Lalu di sini juga ada masalah sosial dalam dibedakan dalam dua bentuk ya, di halaman kedua, yaitu di sini ada manifest social problem dan latent social problem. Mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Erni. Kalau manifest social problem yaitu masalah sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan antara nilai dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Akan tetapi masyarakat masih mampu mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua ada latent social problem, yaitu menunjukkan adanya masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan nilai dan norma sosial, tetapi masyarakat sudah tidak mampu mencegah atau mengatasi permasalahan tersebut. Iya, betul. Jadi manifest social problem di sini tuh masalah sosial, tapi masyarakat di sekitar masih mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya seperti sampah. Sampah itu kan masalah sosial ya. Nah, tapi kan masyarakat juga bisa mengatasinya seperti dengan membuka tong sampah, lalu juga mendaur ulang seperti itu. Lalu juga di sini ada laten social problem. Di sini masalah sosial yang masyarakat sudah tidak mampu untuk mencegah atau mengatasi permasalahan tersebut. Seperti misalnya pengangguran. Itu kan membutuhkan masyarakat tuh nggak bisa untuk mengatasi itu ya. Itu membutuhkan peran pemerintah juga. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab masalah sosial. Di sini yang pertama yaitu ada tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial. Yang kedua juga sumber dari permasalahan sosial ini merupakan akibat dari suatu gejala sosial. Lalu ada permasalahan sosial yang nyata, yaitu tadi manifest social problem, dan masalah sosial yang tersembunyi, yaitu latent social problem. Lalu juga ada perhatian masyarakat dan masalah sosial, lalu sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial. Nah, lalu di sini kita juga akan membahas mengenai masalah sosial apa saja yang timbul di masyarakat. Mungkin dari teman-teman Ibu mau tanya contoh masalah sosial yang timbul di masyarakat teman-teman sekitar apa? Di lingkungan sekitar teman-teman. Kayak pengangguran. Kayak pengangguran, betul. Ada lagi selain pengangguran, kejahatan itu juga masalah sosial nggih. Kejahatan. Untuk selanjutnya kita lihat di sini yang pertama yang itu pasti kemiskinan. Kemiskinan di sini itu suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok atau tidak mampu memanfaatkan tenaga mental atau fisiknya dalam kelompok tersebut. Tingkat kemiskinan di sini tuh diukur melalui berbagai pendekatan. Ya, di sini ada faktor biologis, psikologis, dan kultural, serta di sini ada faktor strukturalnya. Kemiskinan ini tuh hampir di setiap negara itu pasti ada ya kemiskinan. Contohnya di Indonesia, angka kemiskinan juga masih banyak, masih tinggi. Nah, baik di negara berkembang juga di negara maju masih banyak yang masyarakat yang mengalami kemiskinan. Lalu bagaimana sih upaya pemerintah, upaya kita untuk mengatasi, untuk mencegah
dari mengurangi dari kemiskinan itu, yang pertama di sini ada mengelola sumber daya alam di Indonesia dengan sebaik mungkin. Jadi kita memanfaatkan sumber daya dengan seminimal mungkin, secukupnya. Lalu juga di sini meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, membuka peluang investasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mungkin bisa juga meratakan pendidikan, penyebaran pendidikan untuk masyarakat, supaya masyarakat juga bisa mengenyam pendidikan dan bisa meningkatkan kemampuannya untuk mencari uang, untuk meningkatkan ekonominya juga. Lalu di sini yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas ini tuh suatu perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Contohnya yang sering terjadi sekarang ini tuh seperti begal, terus juga ada penjabretan yang di pasar-pasar seperti itu. Nah, itu juga merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat. Tindak kriminalitas ini sangat beragam ya. Contohnya tadi ada pencurian, perampokan, juga ada pembunuhan. Lalu di sini juga caranya gimana untuk mengatasi kriminalitas tersebut? Mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Isna. Cara untuk mengatasi kriminalitas yaitu 1. Tindakan tegas dari aparat hukum. 2. Tidak ada tebang pilih. 3. Menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 4. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkat ekonomi. 5. Menunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. Ya, jadi salah satunya itu ya. Tadi ada tidak ada tebang pilih. Maksudnya di sini tuh keadilan tuh merata untuk semua masyarakat. Jadi mau orang pejabat tinggi, mau orang biasa, walaupun dia tetap melanggar kriminalitas, dia tetap akan dikenakan hukum pidana. Lalu selanjutnya di sini juga ada masalah sosial yang disebutkan oleh Mbak Galuh tadi, yaitu banyaknya pengangguran. Pengangguran di sini adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya, sehingga seseorang tidak dapat bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan, tidak tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran di sini itu disebabkan oleh tidak seimbangnya antara pasar kerja atau kurangnya peluang lapangan kerja untuk para pekerja atau para angkatan kerja. Lalu gimana sih cara atau upaya pemerintah untuk menangani pengangguran, terutama di Indonesia juga pengangguran masih banyak, terus lapangan kerjanya juga masih sedikit. Nah, itu caranya yang pertama di sini untuk mendorong investasi dan ekspor untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kayak misalnya sekarang banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri datang ke Indonesia, lalu mereka membuka lapangan kerja. Nah, itu juga bisa menjadi peluang untuk orang-orang Indonesia masuk ke perusahaan tersebut untuk bekerja di situ. Lalu di sini juga untuk mempercepat peningkatan keahlian tenaga kerja. Mempercepat di sini dengan cara pemerintah lakukan banyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja. Lalu terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Jadi adanya hubungan yang harmonis antara misalnya pengusaha dengan para tenaga kerjanya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi materi untuk hari ini tadi ya teman-teman, ada pengertian masalah sosial, lalu juga ada berbagai macam permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti tadi itu ada pengangguran, kemiskinan, lalu kriminalitas. Juga ada tadi dari setiap masalah tersebut juga ada upaya-upayanya untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Banyak. Ini mau Mbak. Kalau contoh nyata pemerintah dalam menangani kemiskinan di era pandemi ini apa aja Bu? Ya, jadi contohnya seperti bantuan PKH, yaitu bantuan untuk keluarga-keluarga yang mungkin ekonominya kurang, jadi diberikan bantuan seperti sembako. Lalu juga ada bantuan BLT, yaitu bantuan langsung tunai itu ya untuk para keluarga yang juga mengalami dari dampak masa pandemi ini. Lalu juga ada bantuan untuk para wirausaha kecil, yaitu UKMK, yaitu bantuan dari pemerintah juga sebesar 2,4 juta. Di situ juga untuk memberikan kepada para pengusaha supaya bisa tetap melanjutkan usahanya tersebut. Seperti itu Mbak, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas ya. Jadi
harapan Ibu di sini tuh teman-teman bisa mengenali apa saja sih masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sekitar pada saat ini, di lingkungan sekitar teman-teman juga. Lalu juga konsep masalah sosial itu apa, karena kita juga hidup di sosial, jadi kita harus peka juga terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar. Itu nggih. Lalu untuk tugas teman-teman di rumah, sebagai evaluasi pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan soal. Ini bisa dibawa pulang, nanti bisa dikerjakan di rumah. Besok dikumpul ke Ibu pas jam pertama. Ini soalnya bisa dikerjakan di rumah, nanti ditulis di kertas biasa, besok dikumpul ke Ibu besok pagi. Itu nggih? Nggih. Kalau begitu, mungkin udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Kalau begitu kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Cukup. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat materi pada siang hari ini. Selamat siang. Siap.